hampir semua partai lah. Mereka nggak sabar juga untuk mendapatkan suara gitu kan. Akhirnya mereka mencaplok lah orang-orang terkenal gitu kan, artis lah, pengusaha dan lain sebagainya, untuk sekedar mendapat raihan vote getter ya, mendapat raihan suara yang banyak gitu. Gitu ya. Masyarakat kita masih berpikir bahwasanya pemberi ini adalah Robin Hood atau pemberi ini adalah pahlawan, dan di mana-mana dibilang juga ikan busuk mulai dari kepalanya. Bener Pan? Nah. Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama Ismail. Di sana deh. Saya duluan nih. Tumben. Bajunya lagi keren soalnya. Saya Jai. Wak Jai. Dan ada tamu dari Purwakarta. Yes, kota Marangi nih. Iya, seorang pejuang wanita yang gigih dalam memperjuangkan kebenaran. Yes, kebenaran, hak-hak perempuan. Beliau juga seorang lawyer. Tentu saja kita ingin mendapatkan insight bagaimana terkait pilkada. Ya, oke. Di Purwakarta ya. Berikut ekses-eksesnya. Ekses Mantap. Setelah pilpres dan pilkada itu. Setelah pil-pilan lah ya. Ibu apa? Rina Eka Rinawati. Panjangnya. Tapi cekap Teh Rina we. Teh Rina. Oke. Teh Rina we. Apa kabar Teh? Sehat Teh? Alhamdulillah. Tetap semangat kan? Harus semangat harus semangat. Dengan segala macam kondisi pasca pilpres ini yang belum selesai sih sebetulnya. Belum. Masih perhitungan. Masih berproses. Prosesnya. Nah, kalau di Purwakarta sendiri gimana Teh? Keberlangsungan pemilu kemarin itu seperti apa Teh? Ya, rata-rata hampir sama ya dengan yang lain. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Saya menyebutnya luar biasa gitu Kang. Karena ya biar bagaimanapun saya kan mengikuti pemilu ini beberapa kali ya Kang. Di usia saya yang sekarang sudah 50 gitu. Udah 50 tahun, hari ini saya pas 50. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Mesti kita tiup lilin ini. Makanya ini momen yang sangat berarti sekali gitu. Habis ini makan-makan. Saya ketemu dengan akang-akang semua dan bisa menceritakan ini lebih ke pengalaman pribadi sih sebetulnya gitu ya. Karena di Purwakarta fenomena seperti ini sejujurnya baru pada saat inilah terjadi. Awal-awalnya sih nggak terlalu heboh ya. Di pemilu yang lalu-lalu nggak ada yang seperti ini sebetulnya gitu. Tapi kalau sekarang ini kita nggak nunggu beberapa tahun gitu ya, beberapa bulan. H-min berapa sekarang baru? H-min 7 ya? H-min 7 dari pengumuman. Dari pencoblosan. H+. Nah, H+10 ya kurang lebih. 10 sudah terasa sekali. Oh gitu. Iya. Apanya sih yang kerasa Teh? Nah itu, aduh meni seantusias itu. Ya terasanya karena saya memang berada di lingkungan masyarakat langsung gitu, melihat secara langsung, mendengarkan apa yang mereka rasakan gitu. Yang paling mereka rasakan saat ini adalah merangkak naik yang luar biasanya itu adalah kebutuhan pangan dari masyarakat. Iya, sembako terutama beras. Harga udah mulai nih. Harga sudah mulai kan ini fenomena harga naik mah biasa lahnya menjelang bulan puasa. Apalagi sekarang ada El Nino gitu kan yang disinyalir menjadi memporak-porandakan harga gitu. Kang, mungkin kalau hanya beralasan seperti yang tadi disampaikan itu memang biasa seperti itu, mau bulan puasa lah mau ini gitu. Tapi sedrastis ini kan belum pernah.
naik sampai sedemikian jauh gitu, Dan langka di pasaran. dan langka di pasaran gitu. Ada apa ini dengan negara kita gitu ya kalau kita mau berbicara secara globalnya. Tapi kalau berbicara secara khusus di Purwakartanya itu ada apa dengan Purwakarta? Apakah yang lain juga sama seperti ini kan gitu. Ya. Gitu ya. Ya artinya yang tadi, apakah kita pun mau terdiam seperti ini saja? Apakah ada yang bisa kita lakukan kan gitu? Kalau kita tidak segera move on dari kondisi seperti ini gitu, Ya. kan malah akan memperburuk suasana saya kira gitu ya. Nah itu diantaranya gitu Kang gitu. Hanya yang jelas tahapan-tahapan dari pemilu ini dari awal sampai saat ini sungguh di luar dugaan. Itu saja, sungguh di luar dugaan. Tapi itu terus terang tidak mematahkan semangat juang kami lah di lapangan. Insya Allah kita survive. Kemudian 5 tahun ke depan kita siap berjuang dengan seluruh kemampuan yang ada. Itu saja sih. Bentar, Teh, sebelum kita mau berjuang 5 tahun nih, saya pengen tahu dulu nih. Kan tadi cerita soal kondisi di sana sedikit gitu ya, belum kita harus elaborasi lebih dalam nih kondisi di sana, karena kan sudah terjadi El Nino yang lain gitu kan. Kalau El Nino itu kan gejala alam, ada bencana alam. Nah, ini ada bencana El Nino politik gitu kan, yang kemudian mengakibatkan akses kemana-mana gitu kan. Nah, kira-kira kan itu El Nino-nya terjadi H-7 plus gitu ya. Betul. Pencoblos H-7 itu kan kita sudah dibanjiri. Oh ya. Bukan dibanjiri dengan air gitu kan yang parkir, tapi dibanjiri dengan bansos dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bisa meninabobokan masyarakat. Ya. Itu H-7. H+7 barulah penderitaan tiada akhir. Nah, gitu. Fenomena masyarakat di Purwakarta sendiri ketika mendapati itu kan selalu merasakan bahwa mengatakan bahwa ini kan 5 tahun sekali, kita nikmati saja gitu kan. Nah itu gimana di sana kira-kira? Ya kurang lebih memang seperti itu Kang ya. Jadi masyarakat cenderung menganggap gitu ya. Ini adalah momen yang kapan lagi sih yang bisa kita manfaatkan gitu. Gitu. Jadi mereka sama sekali nggak berpikir bahwa pemilu ini adalah ajang seleksi ya, kalau ajang seleksi untuk mendapatkan pimpinan yang ideal sebetulnya, sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan kriteria yang sebenarnya bisa mensejahterakan masyarakatnya, kan begitu, gitu ya. Mereka nggak berpikir ke arah sana, gitu. Jadi otomatis menurut saya keterbatasan ruang berpikir mereka sendirilah yang akhirnya membentuk pemikiran mereka memanfaatkan situasi yang ada gitu Kang gitu. Dan lebih jauhnya lagi mungkin karena pengetahuan politik mereka juga yang sama sekali minim. Nah, dan di luar daripada itu ya politisi-politisi karbitan yang saat ini kan banyak bertebaran. Oke. Nah itu jadi akhirnya tawaran-tawaran angin surga itulah yang lebih cepat ditangkap oleh masyarakat. Gitu Kang, gitu. Masyarakat kita masih gampang ternina bobo ya. Betul. Yang perlu aku menilainya gini, terutama untuk permasalahan bansos ya. Bansos itu sebetulnya kan punya masyarakat. Dari masyarakat loh. Dari masyarakat, untuk masyarakat. Bahwasanya pemberian bansos itu bukan pemerintah berbaik hati, bukan. Tapi memang hak yang harus disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Poinnya kan seperti itu. Betul. Dan bukan jadi yang mengasih bansos itu jadi pahlawan. Iya. Ya karena itu memang udah kewajiban pemerintah. Kewajiban betul. Nah, permasalahannya ini kan dipolitisir, seolah-olah dipolitisir. Ketika ya sekarang aja udah ini jatah untuk berapa bulan didedetin dengan sampai 95 triliun kalau nggak salah. 95 triliun ya. Betul. Untuk sekian bulan ini dan pada saat itu
ada kontestasi di dalamnya. Ya, ya. Nah, gitu ya. Masyarakat kita masih berpikir bahwasanya pemberi ini adalah Robin Hood atau Ya. pemberi ini adalah pahlawan. Padahal itu duitnya dia sendiri ya, sama kayak kemarin tuh kan kita juga pernah ngobrol tuh. Aku nitipin duit ke Bang Alof, ya kan? Ke Bang Alof, ketika aku minta duitnya ke Bang Alof, nggak perlu Bang Alof jadi pahlawan dong. Iya. Ya. Harusnya kan seperti itu. Realitanya kan begini, Kang. Bukan hanya sebatas menyalurkan saja kemudian jadi pahlawan. Ya. Tapi intimidasi juga ada di sana, jangan salah. Iya kan? Jadi kan begini, mereka tuh yang terbiasa mendapatkan bansos, PLT, PKH dan lain sebagainya lah seperti itu gitu. Jadi ditakut-takuti kalau you tidak pilih dia, you pasti nggak bakalan dapat lagi BLT. Kan seperti itu. Itu kan jadi persoalan. Nah Ya, itu. istilahnya duit Akang dititipin ke gua, terus gua minta Bang Alof tolong kasihin ke Bang Jai. Bang Alof yang jadi pahlawan kan gitu. Iya, nah seperti itu, Kang, gitu ya. Tapi kayak kenyataannya memang masyarakat itu dibuat seperti Ya, itu. jadi kan masyarakat ditakut-takuti untuk dapat duit dia sendiri, itu kan jadi lucu. Iya, Nah itu, Ya kan itu kan duit masyarakat sendiri. iya, kan? iya. Pemerintah cuman alat untuk menyalurkan. Betul, Ya kan? betul, Nah, betul. Dan diintimidasi untuk tidak dapat duitnya sendiri, itu kan jadi lucu. Nah itu, betul, Kang, betul. Nah, betul. pendidikan-pendidikan yang ke masyarakat, logika-logika yang seperti ini kan kadang nggak nyampe. Jadi seolah-olah itu pemberian orang yang berkuasa. Jadi seolah raja ngasih kepada rakyat, padahal ada lain. Nah, itu pun duit manena sorangan. Pemerintah cuma ngasih. Ya, cuman jadi problem juga ya Bang Alof ya, apa problem logika yang harus Iyalah. yang harus Iyalah. yang harus ditangkap dan disampaikan itu harus seperti apa gitu loh. Terus saya jadi ingat cerita di ini, cerita di Alkitab ya. Tahu kan Nabi Yusuf kan? Yes, iya. Yang ketika dia ditahan itu oleh Firaun, lalu dia teh bisa menafsirkan mimpi tentang apa? Ada sapi gemuk, ya kan? Iya. Terus dimakan oleh sapi kurus. Ya. Nah itu kan dia tafsirkan mimpi 7 tahun, masa berkelimpahan, panen segala rupa. Iya. Lalu 7 tahun kan masa kesulitan. Keringan. Sehingga bagaimana mereka memanage harusnya supaya hasil kemakmuran ini bisa untuk melindungi di 7 tahun. Nah, H-7 berkelimpahan kan? Iya, Masyarakat iya. banyak. Iya. Seneng pisan kan? Iya. Nah, tapi masa keringnya teh bukan bukan sampai H+7 saja. 5 tahun ini teh. Ya. Aslina Ya. memang seperti Nah, itu. ketika hal ini terjadi ya, ketika masyarakat kemarin teh dikasih ada aji mumpung ya, Iya. mumpung ada yang kasih gitu. Udah terima aja kita senang. Nah, lalu sekarang kan kita mengalami masa kekeringan ini kan? Ya, ya. Kesulitan. Apa yang sekarang masyarakat bereaksi terhadap situasi seperti itu? Udah kalau saya mah misalnya di posisi itu ya, pan kamari kurang geus dibere. Nah, ini lagi. Ya. Betul, Kang. Memang kalau berbicara seperti itu gampang saja. Gampang saja. Kita tinggal membalikan lah ya. Maneh ku urang kamari geus dibere. Geus teu kudu nanya deui nanaon. Iya. Iya, iya. Tinggal nikmati we eta nu dibere ku urang, cukup teu cukup kan gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi gitu faktanya, Kang, gitu ya, faktanya mereka tetap aja berteriak bahwa apa yang diberikan itu kan hanya sesaat saja. Iya, iya. Mereka sadar. Nah, sadar pada akhirnya tapi kan sesal kemudian nggak berguna. Nah, ini Toh semuanya sudah terjadi. Nah, ini yang akhirnya jadi PR kita bersama saya kira gitu ya. Untuk 5 tahun ke depan ini apa yang bisa kita persiapkan sehingga penyesalan ini tidak menjadi penyesalan berikutnya Iya, gitu loh. Gitu. Keledai saja mau jatuh ke lubang yang sama kan nggak mau gitu ya. Apalagi masyarakat kita yang sekarang sudah cerdas saya kira sih seperti itu kan. Jadi ngelihat dari ini ya, mengapa setiap kali selesai sebuah kontestasi ya, selalu ribut? Benar nggak? Mau benar mau enggak? Iya. Mau kapan? 2014, 2019, semuanya sama. Pasti ada kecurangan. Terus rakyatnya ribut, Iya. elit-elit ribut gitu ya. Iya. Ini kan persoalannya menurut saya ada pemanfaatan dari ketidakpahaman, Ya, ya ya. kan? Ya. Seperti tadi tuh rakyat bere we manena bansos gitu kan, kasihlah serangan fajar. Setelah itu nggak boleh protes
Kan kemarin udah lunas. Lunasnya ke 5 tahun, Nah, di sini menurut saya ada satu hal yang seharusnya menjadi concern kita bersama. Iya. Bagaimana mendidik masyarakat untuk mengetahui mana yang hak mereka itu dijamin untuk selama pemerintahan berikutnya 5 tahun menjamin mereka. Betul. Begitu kan? Iya, harusnya. Bukan hanya H-7. Nah, Betul. penyadaran seperti ini yang menurut saya menjadi penting. Tuh. Setuju kan? Ya. Setuju. Ini yang mungkin perlu kita gali nih. Karena ternyata Teh Rina sudah melakukan pendidikan politik, bukan arti politik praktis aja ya, tetapi bagaimana kita berkesadaran sebagai warga negara. Nah, iya betul. Nah, cenah, beliau teh sudah 15 tahun ngurus masyarakat. Ini mah beneran saya tuh kudu kieu Jarang sekali ada orang yang mau mengurus masyarakat dengan kerelaan, swadaya, bukan karena dibayar gitu ya. Dan sudah dilakukan selama 15 tahun secara konsisten. Apa sih Teh yang dicari dari pekerjaan itu? Boleh cerita itu Teh. Aduh. Supaya gini ya, kalau ini berhasil, katakanlah semua orang melakukannya, kita tidak akan pernah ribut lagi di dalam persoalan apapun gitu. Nah, Bang Alop, kalau abang udah orang Jakartanya, kalau Kakang Jaya Akang gitu kan, ini mah abang gitu kan, jangan salah penyebutan nih. Jadi kalau memang kita menginginkan sesuatu yang ideal, itu kan nggak boleh maksa orang lain harus seperti ini, harus begini, harus begitu, kan nggak boleh. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kesadaran itu harus dimunculkan dari kita sendiri. Nah, kenapa kemudian saya bisa tertarik seperti itu? Karena memang kalau dibilang dari muda ya dari muda lah saya bergerak di masyarakat itu gitu ya. Ikutan organisasi kecil-kecilan awalnya apa. Jadi paham sekali kondisi masyarakat ini seperti apa dan apa yang mereka butuhkan gitu loh Kang. Gitu ya. Akhirnya saya tergeraklah gitu ya. Tergeraklah bagaimana ini formula yang tepat untuk masyarakat. Sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang ideal untuk mereka. Baik pemimpinnya gitu kan, terutama kan pemimpinnya ya. Itu. Karena kita memang ya kalau dibilang kehidupan berbangsa bernegara itu harus dibilang secara besar gitu. Negara Indonesia itu kan terlalu besar. Ini lingkungan terkecil kita aja dulu lah. Jangan yang jauh-jauh gitu. Bagaimana cara mereka hidup berbangsa, bernegara yang benar itu seperti apa? Dan kita contohkan di situ. Sehingga masyarakat di situ kan tanpa terasa, tanpa mereka sadari gitu. Itu mereka saya rangkul, saya ajak. Ayo kita sama-sama berbuat sesuatu yang ideal, berkehidupan berbangsa bernegara ini yang seperti apa. Sehingga Pancasila itu bukan hanya sekedar jargon gitu kan, kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Contoh nyatanya gimana sih? Nih, Contoh biar kita nyata. belajar nih. Satu yang pernah saya lakukan, ini yang pernah saya lakukan aja gitu. Saya mencoba membuat sekolah pendidikan anak usia dini. Karena memang di sana jauh dulu tuh mau sekolah ke Kota ke gitu. TK gitu ya, hanya TK aja ke PAUD gitu, ke SD itu kan jauh. Mereka harus jalan sekitar 2-3 kilo. Lah, usia dini jalan 2-3 kilo. Ya kan dulu mah jarang sekali motor gitu, yang punya motor gitu ya otomatis jalan kaki kan gitu ya. Nah, saya cobalah di situ merangkul masyarakat di situ dan itu saya gratiskan. Gitu. Iya, saya gratiskan. Guru-gurunya siapa? Saya ngajar. Sendiri? Saya ngajar. Oh. Saya ngajar awalnya sendiri. Kesini saya rangkul ada ustazah gitu ya, yang ikut gabung gitu, ada ini. Tapi dengan catatan mereka mau nggak saya bayar 1 juta per bulan? Tahu nggak 1 jutanya apa? Sabar, jujur, tawakal. 1 juta sabar je. 1 juta 1 bulan Itu sabar. bukannya jujur, 400 tawakal. triliun itu Teh? Itu ya kita nggak perlu yang muluk-muluk. Alhamdulillah ada. Bahkan sampai hari ini tuh sekolah masih jalan. Wow. Itu sekolah masih jalan gitu. Nah mereka terbentuk dari situlah
ya anak-anak muda di situ. Saya ajak cara berorganisasi bagaimana, cara berpolitik yang baik itu seperti apa gitu. Meskipun saya bukan lulusan sosial politik gitu ya, tapi saya cobalah mereka saya rangkul, begini loh, begini saya terapkan. Saya punya konsep seperti apa saya terapkan ke mereka biar mereka tahu bagaimana cara meraih massa, bagaimana cara mengajak orang seperti itu. Saya coba terapkan seperti itu. Dan akhirnya banyak anak-anak yang mau maju jadi pemimpin. Kecil-kecilan aja lah ya. Jadi ketua Karang Taruna, jadi RT, ketua RT gitu, jadi ketua RW gitu ya. Cuman karena terkendala masalah pendidikan untuk maju menjadi kepala desa gitu ini apa mereka belum bisa. Nah, akhirnya diinisiasilah sekarang. Mereka akan disekolahkan lagi melalui paket C. Gitu. Begitu Kang gitu ya. Ya. Merinding saya. Jadi proses ini dibangun secara organik ya Teh ya. Secara organik asli Jadi begitu. tidak Secara dalam organik. konteks ya kalau pengkaderan partai kan Nggak instan lah. nggak instan lah gitu ya iya. maksudnya. Tapi memang Iya. dibangun dari bawah, kulturnya dibentuk gitu kan. Betul. Kemudian mereka merasa menemukan di tempatnya masing-masing. Ada yang jadi RW, Betul. RT, bahkan Kadang Karang Taruna. kita boleh dibilang tidak ada pendidikan sebagai warga negara kan. Iya. Ya, Nah, Pernah punya itu. Nah, Pendidikan itu. sebagai warga negara, hak warga negara aja apa segala macam enggak. Dulu mah ada loh pelajaran itu. Pelajaran kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Zaman Bareto ngaranna teh civics. civic. Ada tuh dulu. Can lahir ya. Kalau tadi Hah? Jangan bilang belum lahir dong. Nanti kayak ada yang bilang, "Oh, zaman Orde Baru mah saya belum lahir." tapi Kang terus terang ya, saya juga mendapatkan pendidikan itu kan tidak secara otodidak. Ya. Karena kebetulan di partai saya gitu ya, kan mendapatkan pendidikan berjenjang juga. ya. Untuk politik ya, pendidikan politik itu ada gitu. Waktu saya jadi ketua PAC dulu ada pendidikan kader pratama, kan gitu. Ya. Nah selanjutnya lagi, nah saya sekarang sudah sampai pada pendidikan kader madya. Kalau saya sekarang gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mau gede-gedean, Kang, ya kita kan memerlukan support banyak hal. Betul. Ya, betul. Wadahnya harus ada, ya. Lain sebagainya lah ya, sarana prasarana harus kita siapkan. Tapi kalau kita bagikan ilmu kita di lingkungan kita terkecil saja dulu, itu hasilnya akan luar biasa. Ya. Jadi yang dilakukan ini sebelum atau setelah jadi kader partai? Kan berjalan ya, sambil berjalan Kang. Saya dapat pendidikan kader, langsung saya terapkan. Begitu Kang. Waktu tadi bikin PAUD segala macam itu memang Belum setelah- itu. Sebelum. Sebelum. Karena udah ada kesadarannya dulu. Iya, bukan karena istilahnya mah bukan karena dia sebagai petugas partai. Bukan. Tapi ada kesadaran. Lalu beliau ini juga saya juga perlu memperkaya yang lain kan. Ya. Masuklah di pendidikan partai, itu. ya. Betul. Seandainya semua kader partai melakukan ini se-Indonesia, cerdas Ya. Betul. seluruh warga negara teh sampai ke pelosok, cerdas. Insya Karena Allah pendidikannya dimulai dari bawah ya. dari bawah. Di bawah dari Dari RT, bawah. RT Karang Taruna lah dulu Iya. Karang Taruna. Jadi proses apa namanya seleksi, proses bagaimana election itu terjadi, Yap. pemilihan itu terjadi. Betul. Kalau seandainya udah benar dari bawah ke atasnya tuh orang nggak mau nggak akan bisa diiming-imingin lagi gitu. Betul sekali Kang, betul sekali. Dan itu saya uji cobakan. Dengan kemarin saya mengikuti kontestasi ya, langsung saya jadi pelaku di situ kan. Saya ikut jadi pencalegan di DPRD Kabupaten Purwakarta kemarin. Saya sama sekali nggak ada istilah ngawur itu nggak ada. Oke. Serangan pajar Bagi duit itu nggak ada nggak gitu. ada seperti itu gitu. Toh nyatanya saya tetap aja dapat suara. Ya. Ya. Gitu. Ya. Dapat suara. Dan itu saya katakan itu ada suara murni. Suara murni. Terlepas Mereka dari menang atau kalah itu urusan lain gitu itu ya. bukan hasil itu bukan urusan kita gitu Ya, ya. betul. Yang jelas ini proses perjuangannya nih. Ya. Metode yang kita terapkannya nih seperti apa gitu. Ya. Itu yang menjadi goalnya. Ya. Gitu Kang. Nah, adapun hasilnya yang sekarang yang kita dapatkan, suara yang kita dapatkan pada saat ini berapapun itu adalah murni mereka memilih dengan hati. Ya. Itu yang paling penting kan. Memilih dengan hati. Dan ini adalah hasil pendidikan yang tadi Kang. Ya. Ya, artinya selama ini
apa yang saya lakukan itu ada tapakna Kang, gitu. Tapi kan juga kadang-kadang Gitu. partai itu juga nggak hampir semua partai lah. Mereka nggak sabar juga untuk mendapatkan suara gitu kan. Akhirnya mereka mencaplok lah orang-orang terkenal gitu kan, artis lah, pengusaha lah dan lain sebagainya untuk sekedar mendapat raihan vote getter ya, mendapat raihan suara yang banyak gitu. Nah itu yang saya rasa yang ada persoalan yang salah menurut saya gitu. Ya saya sih tidak setuju ya dengan itu, kecuali kalau memang si vote getter ini memang menyadari bahwa dia ingin terjun dan dia ingin Ada tanggung jawab moralnya tanggung jawab juga di sana. moral di sana, dia ingin membangun masyarakatnya. Kadang-kadang kan dengan tetangga sebelahnya aja nggak kenal ya gitu. Tahu-tahu dapat suara aja sekian ribu. Tahu-tahu gitu. jadi aja gitu. Ya. Jadi emang ada permasalahan kita mungkin secara umumnya ya. Kita tuh lebih masyarakat kita atau kita yang sendiri lebih mengutamakan hasil akhir gitu loh. Iya. Menang atau kalah. Jadi perebutannya itu antara menang dan kalahnya doang, tapi tidak melihat ke prosesnya. Sehingga proses apapun udah by way yang penting orang menang. Ya. Nah, Ya. Nah, itu kan jadi bermasalah akhirnya kan. iya betul. Dan betul. itu mendidik masyarakatnya juga menjadi bermental. Bermental instan juga mereka gitu. Ya tuh Kang, logikanya gini ya. Kenapa masyarakat sekarang tidak memiliki karakter kalau menurut saya ya dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Akhirnya bermental pragmatis habis-habisan seperti ini. Ya. Kan bukan ujug-ujug. Ya. Ya. Ini juga melalui proses. Dan karena kesalahan proses tadi yang Akang sebutkan itu, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Dan kalau kita ingin memperbaiki semua ini kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Betul. Ini sudah sangat akut gitu loh. Ya. Dengan kondisi seperti ini gitu. Dan ini adalah persoalan kita bersama. Ya. Apalagi yang ada di akar rumput seperti saya istilahnya gitu kan, yang ada di bawah. Fenomena ini gimana nih? Formula yang lebih tepat nanti nih untuk keluar dari zona ini. Kan begitu akhirnya gitu. Tapi ya tadi gitu Kang. Insya Allah sih kalau menurut saya, kalau saya sendiri gitu ya. Karena saya memang dididik untuk menjadi pejuang gitu ya. Apapun ya ayolah kita tetap akan terus maju gitu dengan seluruh kemampuan kita. 5 tahun ke depan ketika saya memang masih ada umur, masih ada kekuatan untuk berjuang gitu, apapun akan dilakukan gitu untuk memperbaiki proses ini. Gitu Kang gitu. Ya, tapi ya seperti tadi kan, ketika kita berpikir yang penting hasil, di mana tujuan kita adalah menang, cara itu kan menjadi tidak penting. Ya kan? Iya. Anu penting mah orang menang. Kumaha carana? Wah yang gampang aja lah. Seperti misalnya kan tadi kan serangan fajar lah dan segala macam dia lakukan supaya orang memilih dia. Nah, di dalam hal ini kan satu sisi kita melihat rakyat itu dibikin jadi bermental pengemis. Betul. Ya, Betul. 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 Rakyat itu yang seperti tadi kan mumpung ada. Nah, iya. Tapi setelah kejadian mengalami penderitaan, nggak bisa lo protes. Nah, kenapa? Karena ketika mereka diiming-imingi, bahkan ada intimidasi, mereka itu tidak memiliki harga diri untuk saya tidak bisa menerima hal ini. Nah, itu. Jika mayoritas bangsa kita seperti itu ya, punya harga diri untuk menolak, kita nggak akan pernah riuh dan ribut lagi. Ya iyalah. Karena orang-orang itu pun yang tadi memiliki kekuasaan dan kekayaan dan segala macam, tidak akan berkutik. Nggak berlaku. Jadi mau jadi vote getter mah mangga. Naon maneh gawena. Nah itu. Gitu kan? Iya. Yang dibilang ya coba periksa rekam jejak. Makanya di dunia politik luar, orang-orang itu berjenjang. Mulai dari komunitas loh. Betul. Kayak Obama itu kan dari itu, komunitas kotanya si kayak gue lamun teu salahnya. Dia bekerja di situ. Makin lama makin berkembang. besar, iya. Jadi ketika orang memilih geus kanyahoan gawena kumaha. Nah, eta. Gitu kan? Aslina. Bukan karena ngetop wah ini mau Bintang wakili iklan. kita. Kulit mewakili kita kulit hitam. Oh ini perempuan. Nggak ada begitu-begitu. Bisa nggak dia nanti bekerja menyejahterakan kita Betul. sesuai dengan kewajibannya sebagai pemimpin. Nah itu. Ya. Rakyat
rakyat bisa nolak. Nah, idealnya seperti itu yang kita inginkan gitu, Kang. Nah, kayaknya ini nih yang dikerjain sama Teh Rina kan? Masyarakatnya jadi punya harga diri gitu loh. Itu yang diinginkan gitu kan. Itu yang diinginkan. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang besar. Betul. Kita bukan bangsa cacing yang takut dengan matahari, kemudian kita berlindung di bawah tanah. Itu kita bukan. Kita bangsa yang besar. Bangsa pejuang. Kita punya harga diri. Nah. Jadi kenapa kita harus dimentalkan jadi mental miskin seperti itu, peminta-minta? Itu yang sangat tidak setuju gitu ya. Tapi apalah daya seorang Rina. Makanya kenapa? Ya sudah, saya berbuatnya di lingkungan saya aja dulu, gitu. Siapa tahu ini bisa lebih besar. Itu udah besar. Kan gitu. Ya, maksudnya udah banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, tapi melakukan di lingkungan yang terkecil itu adalah salah satu hal yang udah cukup luar biasa itu teh. Apalagi ini udah mulai berkembang lebih besar kan. Ya. Ya, dapil saya kemarin itu namanya Dapil 5. Wilayahnya ada Kecamatan Plered, Tegalwaru, Maniis. Plered ada 16 desa. Oke. Tegalwaru ada 13 desa. Kemudian di Maniisnya itu ada 8 desa. Kurang lebih 39 desa di sana. Dan itu kalau disebut barometer politik Purwakarta itu ya ada di situ. Oh. Pertarungan itu ada di situ. Pertarungan itu ada di situ. Ya. Plered sendiri itu kecamatan terbanyak desanya di Kabupaten Purwakarta. Ya. Sekabupaten Purwakarta itu kan ada 17 kecamatan, gitu ya. Ada 17 kecamatan dan kecamatan Plered itu yang paling besar. Makanya kenapa kemarin ketika saya diberi kesempatan oleh partai untuk ikut kontestasi di pemilu itu saya manfaatkan untuk mencoba proses atau metode yang saya punya. Jadi nggak ada sukses tim kalau dengan saya. Ya. Nggak ada sukses. Ada tapi kalau bukan tim sukses, tim. nah kalau tim sukses ada. Kenapa? Karena mereka menjalankan konsep saya. Ya. Itu saya bukan disetir oleh tim yang bilang tenang Bu, saya punya suara nih, buktinya punya KTP sekian ribu buat ibu mendukung. Enggak, itu nggak berlaku buat saya. Gitu. Jadi betul-betul real diraih dari apa yang memang dikerjakan sebelumnya gitu kan. Dan iya mereka diantaranya sebagai- itu. Sebagai orang-orang bukan kaki tangan lah atau Bukan. Partner dengan saya. partner ya. Iya, lebih menempatkan diri setara gitu loh. Iya. Itu yang penting sebetulnya dalam proses pendidikan politik ini gitu. Betul. Tidak ada istilah mereka kacung tapi mereka berdiri sama Sama untuk tinggi. kemudian memperjuangkan sama-sama dan kebetulan sang calon ini ada di wilayah yang harus diperjuangkan masuk ke dalam parlemen gitu kan. Itu kan sepertinya. Ya, kan begini ya. Makanya kita menyebut orang-orang di legislatif itu kan wakil rakyat. Ya. Mereka mewakili loh. Ya. Ada aspirasi yang dia tampung gitu. Betul. Jadi dia teh mestinya paham betul daerah itu bagaimana, rakyatnya kumaha, ngobrol nanaon gitu kan. Itu kan mesti dipahami. Ya. Sekarang teh kan banyak juga caleg teh. Domisili di Jakarta. Dapilnya teh entah di Indonesia bagian timur, tidak pernah kampanye, ya kan? Adalah pasang bersentuhan dengan baliho, kan? H-1 banjur kan, pilih. Ya. Lalu aspirasi apa yang hendak dia wakili? Ya. Nah kan, karena rakyat juga, dia mendengarkan kita juga enggak sesuai serangan fajarnya terima. Nah, proses yang dilakukan oleh Terina ini kan menurut saya itu menjadi sangat esensial buat kita. Kita teh memilih wakil benar-benar mewakili. Bukan transaksional ya. Bukan nasional. Iya, ngerti ka orang gitu loh. Benar. Jadi begitu dia ada di gedung parlemen, bahkan sampai ke Senayan sekalipun, suara kita nyampe. Iya. Itu kan? Harus seperti Nah, itu. jadi kan pasti Terina berdomisili di Purwakarta, lalu melakukan pembelajaran pendidikan politik sama mereka, sehingga mereka paham, dan Terina juga paham. Ini kan saling memahami, tah. Iya. Nah, apa sih katakanlah kalau boleh tahu ya kurikulum di sekolahnya? Yang jelas lagu Indonesia Raya dan Pancasila itu menjadi kurikulum yang utama. Bangsaan itu ya, cinta tanah air. Kebangsaan itu Muatan cinta yang tanah pertama air. itu ya. Muatan pertama itu harus itu seperti itu.
Kang begini, salah satu metode yang saya terapkan kemarin itu, tadi saya sempat ulas, saya punya program ngopi di buruan tetangga. Nah, ini Ngopi. nih, hal-hal sederhana nih. Ngopi ini kan kalau kita pikir ya segelas kopi kita minum bareng-bareng kan gitu ya. Tapi ini adalah ngopinya ngobrol pinter. Oh, Gitu. Jadi judulnya saya setiap pagi jalan kaki, Kang. Semampunya saya aja nih dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Saya kasih waktunya gitu. Saya sampai berapa kampung nih bisa jalan kaki. Nanti saya tiba di tempat orang gitu. Di situ meriung lah, ngumpul gitu ya. Ada ibu-ibu, ada siapa, berapa orang kita ngobrol. Sharing berbagai hal. biasanya apa yang diobrolin? Ya seputar kebutuhan mereka, keinginan mereka. Sugante kumpul sama ibu-ibu teh ngegibah gitu. Bahas tabloid, sinetron, drakor. Ya, ibu-ibu mah banyak yang disampaikan. Cuman ya tergantung tadi. Kalau kita memahami bahasa mereka, Ya. bisa bahasa mereka, mau mendengar mereka, kan gitu ya. Ya. Kita bisa menyerap, Ya. bisa menarik kesimpulan. Oh, masyarakat ini inginnya seperti ini, kebutuhannya ini. Oh, saya harus melakukan ini untuk mereka. Begitu, Kang. Nah, yang bisa itu dilakukan. sambil mereka memahami nggak, katakanlah sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak teh kalau punya aspirasi ada salurannya, ya kan? Mulai dari yang paling kecil aja, RT aja mesti harus paham. Betul, betul, Kang. Makanya jangan sampai seperti tadi Akang bilang, ini yang namanya bansos itu kan dari masyarakat, oleh masyarakat, kembali ke masyarakat. Kok kenapa ketika sekarang digaungkan bansos seperti ini seakan-akan ini adalah durian runtuh untuk masyarakat, harta karun yang baru mereka terima dan mereka takut kehilangan, kan seperti itu. Artinya sosialisasi tentang program-program seperti ini tidak nyampe ke masyarakat. Dan inilah topik yang diantaranya menjadi ngopi kita juga. Itu Kang. Hanya sayangnya yang tadi itu yang melakukan sosialisasi seperti ini itu kan hanya beberapa orang saja. Oke. Itu kan diantaranya kalau saya bukan berbangga hati ya dan memang itu dilakukan gitu Kangnya gitu. Saya melakukan itu. Tapi kan berapa atuh yang bisa saya jangkau, yang bisa saya raih. Betul. Gitu Kang. Dan gini ya, sekian kilometer yang dijangkau oleh Teh Rina gitu, tapi sekian ribu bansos yang disiram oleh negara gitu Kan nggak adil. kan jadi nggak adil. Nggak adil. Iya. Habis juga. Betul, nggak adil Yang kan. kita kerjakan itu jadi hilang Itu juga gitu. sebelum mereka benar-benar paham, serangan ini sudah turun. Ya, Kan memahamkan orang itu tidak mudah. betul. Kita tidak mungkin mengunjungi orang satu kali saja. Ya. Itu kan. Betul. Artinya kalau minggu ini saya bisa ketemu dengan Ibu A, kan minggu depannya saya harus ketemu lagi dengan ibu tersebut. Gitu. Jadi ini harus continue terus dilakukan begitu gitu kan? Itu. Dan ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka ini juga akhirnya mereka berpikir sendiri. Oh iyanya bener. Urang teh kan mayar pajak jenanya kan gitu. Urang teh kan aya iya. Artina naon program-program pemerintah nu turun ka urang teh kan ti urang-urang keneh. Betul. Itu yang tidak mereka sadari. Sehingga terjadi fenomena seperti ini yang dimanfaatkan gitu ya oleh siapa Sangkuriang lahnya pahlawan kaberangan gitu mencek urang mah gitunya. Nah inilah yang terjadi gitunya. Nah apakah ini akan kita biarkan terus-menerus? Pertanyaannya nih. Jadi proses ini kan berlangsung secara informal ya. Yes. Bukan mereka harus di apa itu. Nah, kan sebenarnya ruang-ruang diskusi interaksi informal itu sampai di RT kan ada. Ada balai RT. Balai RW lah, balai RW. Ada. Kan tinggal sekarang bagaimana ini ya kreativitas dari RW ataupun masyarakat untuk mengisi Mengaktifasi itu ya itu kan. ruang-ruang itu. Jadi medianya itu diisi dengan konten yang benar. Ya. Sehingga warga negara teh paham tah. Civics tadi tah. Ya. Ya betul. Sebetulnya kan gini juga, Kang. Masyarakat itu butuh contoh juga. Ya. Betul. Sangat. Betul. Contoh. Sangat. Betul. Nah, kan ada problem ketika pemberi contoh itu mencontohkan hal yang tidak baik. Ya, itu jadi persoalan. Ketika ada orang-orang seperti Terina atau siapa lagi yang bertindak seperti itu,
jadi nyaru jadinya tuh. Iya. Ya kan? Jadi aneh sendiri. Jadi aneh sendiri atau gitu. Kan itu Nah. aya nu mah hiwal gitu ya. itu kan jadi dianggap persoalan kan juga. gitu. Jadi emang Nah, gitu. suksesnya sebuah bangsa ini emang dipengaruhi banget oleh goodwill dari siapa yang Ya. memerintah. Betul. Nah, persoalan kita, pemerintah ini dianggap adalah penguasa. Itu jadi persoalan. Rajanya. Ya, karena jadi seolah-olah ya ini karena kekuasaan. Ya. Karena gua berkuasa lu dapat ini, karena gua berkuasa lu dapat itu. Sebetulnya kan nggak gitu ya, Mak. Penguasa ini adalah pengurus sebetulnya. Ya, ya. Pengurus masyarakat. Nah, itu yang tidak disampaikan, sehingga apakah emang dibuat masyarakat itu bermental seperti itu atau seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi emang harus ada goodwill dari pemerintah, dari legislatifnya harus mendorong itu juga. Betul. Dan harus dimulai dari kalau beberapa orang yang seperti Terina ini kan sebetulnya proses politik itu sebetulnya harus proses pencerdasan masyarakat harusnya. Betul. Bukan harus Iya kan? mikirin yang rumit-rumit lah. Iya. Proses politik itu gimana masyarakat harus cerdas, masyarakat bisa mandiri, masyarakat bisa itu. Gitu. Betul. Sebenarnya kan yang disebut politik itu kan segala rupa ya. Bagaimana menata gitu kan demi ini. Di level Karang Taruna aja kan ada. Iya. Bernegosiasi, lalu memiliki visi bersama. Iya. Itu kan politik KB. Betul. Nah, kita mulai dari yang kecil nih. Ya kan? Ketika Teh Rina udah memulai nih, mulai dari level Karang Taruna, jadi ketua RT, jadi ketua RW gitu kan. Ya. Ini kan sebuah penjenjangan meritokrasi nih. Benar. Ya. Yang sebenarnya kemarin kita udah bagus banget ya. Dari wali kota, jadi gubernur, baru jadi presiden. Ada pengalaman dia mengelola daerah dan masyarakat. Betul. Nah, Betul. tadi itu mah benar pisan. Ketika kita masyarakat Indonesia kan memang sangat butuh keteladanan. Dan di mana-mana dibilang juga ikan busuk mulai dari kepalanya. Bener Pan? Nah, orang Indonesia teh pada dasarnya teh Iya. nurut lah. Gitu. Iya. Jadi pemimpin bilang apa, nurut pada umumnya seperti itu. Jadi jika kita punya pemimpin yang baik, Nah itu. rakyat juga akan nurut. Nurut, ya. Iya betul. Nah, kalau mulai dari Karang Taruna, lalu RT, dan ini berlaku di banyak wilayah, banyak orang seperti Teh Rina, Indonesia emas mah bisa terwujud. Iya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Bukan jadi Indonesia cemas. Indonesia cemas. Sekarang gini Teh Rina, saya tuh sebenarnya pengen tahu ya, apakah ada terbayang oleh Teh Rina untuk istilahnya menyebarluaskan supaya banyak orang yang tertular melakukan hal yang seperti Teh Rina lakukan. Oh sangat ingin kan. Nah, apa sih yang Sangat sudah ingin. diupayakan untuk itu? Salah satu upaya yang kemarin saya lakukan ya melalui pencalegan kemarin. Ya, ya. Satu itu. Nah kalau misalnya itu udah selesai kan sekarang. Ya. Itu udah selesai. Tinggal Saya- nunggu hasil lah itu. Ya, itu udah selesai. Dan kalau misalnya ini lewat gitu kan, itu kan bukan berarti kita selesai sampai di situ. Yes. Oke. Ya, ya. Justru ini adalah awal. Oke. Dan dengan sekarang saya bertemu dengan akang-akang di sini, ini adalah salah satu upaya saya juga. Bagaimana caranya saya bertemu dengan orang-orang yang satu visi dan misi dengan saya, mencintai negeri dengan cara kita lah. Ya, ya. Itu rekumaha carana nu penting orang teh cinta ke Indonesia. betul. Gitu kan? Gitunya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Gitu Setuju, kan? setuju. Gitu. Begitu aja sih. Oke. Ya, ini menurut saya perlu menjadi apa? Virus. Ya, ini praktek baik yang harus ditularkan terus menerus. Artinya memang harus diamplifikasi, harus diduplikasi oleh orang banyak supaya bisa menjadi role model pendidikan politik untuk masyarakat gitu ya. Jadi ada penyadaran, ada keinginan untuk berorganisasi itu harus ditumbuhkan terus gitu loh. Gitu loh Bang Maya. Ya, dan salah satu tadi yang gua garis bawahi, Terina bilang dia ikut kontestasi itu adalah salah satu jalan, Ya. bukan tujuan loh. Betul. Karena kebanyakan orang kontestasi itu untuk tujuan. Ya. Gua bisa duduk di DPR, gua bisa duduk di sini, biar gua bisa seperti apa guanya, ya kan? Tapi bukan gimana gua bisa ini ke masyarakat. Jalan gua yang gua raih ini menjadi lebih lapang ketika gua duduk di sini, biar masyarakat bisa begini. Nah, Dan itu celakanya ada gini juga. Saya bisa duduk di sini, kemarin biayanya sekian. iya. Berapa yang harus Balik modal tuh, Balik modal. berikut bunganya. Ya. Makanya
Yang jelas kita berterima kasih sekali nih sama Terina udah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini jadi pemicu bagi teman-teman yang lain. Bahwasanya berjuang itu bisa dengan berbagai cara untuk pendewasaan atau untuk mencerdaskan bangsa, walaupun dimulai dari wilayah-wilayah yang kecil. Yang terkecil. Dan yang paling penting kan dari wilayah keluarga dulu, habis itu dan semakin lama semakin besar. Dan ini motivasi untuk semua orang, ya kan? Dengan adanya Terina setidaknya udah ada proven ini bisa berhasil loh. Jadi loh permasalahan dampaknya udah besar atau belum itu lain persoalan, ya kan? Tapi ini di wilayah itu udah berhasil. Ya kira-kira begitu. Terina ada apa pesan terakhir deh yang sebelum kita tutup? Pesan terakhir berarti saya nggak diundang lagi dong. Untuk sesi ini. Nah itu yang perlu diperjelas itu Kang. Ya. Jadi nanti kembali ke masyarakat nih sedikit aja ya sebagai penutup dari saya itu. Yang tadi dengan masyarakat itu harus jelas dari awal sampai akhir. Oke. Memahamkan mereka pun jangan sepotong-sepotong. Ngabobodo dehnya. Nah, komo bari jeung ngabobodo gitu. Artinya orang-orang yang memang sekarang ditakdirkan menjadi pemimpin di level manapun harus siap dengan ilmunya. Oke, setuju. Harus siap dengan ilmunya. Dan yang terpentingnya lagi apa? Ada track record yang benar-benar menjadi referensi untuk masyarakat. Ya. Begitu saja sih. Siap. Nah, Love. Kalau John F. Kennedy kan pernah bilang ya, dengan kata-kata yang sangat terkenal sedunia ini. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanya apa yang bisa kau berikan buat negara. Nah ini teh bukan dalam rangka rakyat suruh kerja sendiri, bukan itu maksudnya. Ini adalah ekspresi dari mencintai negara. Betul. Makanya seperti pernah dikatakan oleh seseorang, saya entah lupa, tetapi kata-kata itu sangat terkenal. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Yes. Mantap. Oke, demikianlah hari ini bincang-bincang hangat dan serunya. Ya. Dan teman-teman, semoga ini menginspirasi dan selalu tonton podcast Bargama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Oke. Mantap.